para hadirin, Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami' Ar-Rahmah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dengan sama-sama mengucap kata alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam terus kita curahkan, kita hanturkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena Rasulullah, sudah bisa dipastikan kita tidak bisa sama-sama duduk memalingkan hati kita dari dunia, memfokuskan diri kita hanya kepada Allah dan mencoba mendekati Allah dengan cara menuntut ilmu pada malam hari ini. Semoga duduknya kita pada malam hari ini dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cuaca dingin-dingin mendung dari mulai sore udah beberapa hari. Setiap sore biasanya siangnya panas ya, kemudian datang sore hujan. Makanya kita mau nyuci motor, nyuci mobil bingung. Ya, baru mau dicuci hujan. Baruhan udah dicuci hujan lagi. Alhamdulillah. Hujan yang mungkin kita keluhkan karena seringnya turun itu sangat-sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita, wabil khusus di bagian-bagian timur tengah. Al-Fagir selama hidup di kota Madinah, hujan itu dalam setahun gak sampai hitungan 10 jari. Ya, gak sampai hitungan 10 jari. Rupa-rupa 4, rupa-rupa 6 di dalam 1 tahun. Makanya kita kalau lagi di sana kemudian turun hujan itu girangnya bukan main. Dan ternyata kegembiraan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana atau ketika kita sedang di sana boleh jadi dikeluhkan oleh kita saat ini. Baru ngejemur belum kering udah 3 hari kagak kering-kering. Ada yang jualannya jualan es. Hujan-hujan kan orang jarang minum es. Apa? Dikatakan para ulama, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Suatu waktu musibah atau suatu keadaan di satu kaum bisa jadi rahmat yang sangat diharapkan bagi kaum yang lain. Makanya kalau kita emang lagi mengeluh mengenai hujan, turunnya hujan, ingat bahwa hujan ini sangat-sangat diharapkan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Ini malam ya, tanggal berapa kita? Sudah masuk kepada malam 12 Sya'ban. Ya, yang mana artinya nanti insya Allah malam Jumat jatuh bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Al-Fagir tidak ingin membahas perdebatan yang ada di dalam nisfu Sya'ban ini. Ada ulama yang memang mengamalkan amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban, ada juga yang tidak mengamalkan. Maka bagi kita yang mengamalkan didasarkan kepada hadis Nabi SAW, diantaranya dikutip oleh Imam Suyuti bahwa ada 5 malam yang mana malam itu mustajab untuk berdoa. Di antara malam tersebut yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan ketika malam nisfu Sya'ban juga amal perbuatan kita selama 1 tahun dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini kita memperbanyak doa supaya laporan kita ujungnya husnul khatimah. Makanya enaknya jadi orang Islam itu begitu. Mohon maaf, ada orang sahabat sebelum dia masuk Islam menghunuskan pedangnya mencari Rasulullah, pengen ngebunuh Rasulullah. Tapi lihat sekarang di mana ia dimakamkan, bertepatan di sampingnya Sayyidina Abu Bakar dan di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya sebagaimanapun masa lalu yang kita miliki, selagi kita terus berusaha bertaubat, insya Allah kita masih memiliki kesempatan untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah.
khotimah. Maka yang memang sudah biasa mengamalkan malam nisfu Sya'ban silahkan diamalkan. Biasanya membaca Yasin 3 kali. Nah, Yasin ini dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Yasin itu jantungnya Quran, qalbul Quran. Berarti sebagaimana manusia, kalau jantungnya, hatinya bagus, maka semuanya akan menjadi bagus. Begitu juga dengan Quran, kita ambil yang paling bagusnya. Kata Nabi SAW, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah kepada mayit-mayit kalian, orang-orang yang meninggal, surat Yasin. Maknanya ada keistimewaan di dalam surah Yasin. Biasa baca 3 kali dengan niat-niat kebaikan. Kemudian juga isi dengan sholat malam. Bagi yang tidak mengamalkan, ada baiknya diisi dengan amalan-amalan yang dianggap baik. Misalnya nonton ceramah. Biasanya nonton bola, nisfu Sya'ban ganti nonton ceramah dulu. Ya, biasanya nongkrongnya di warung kopi, coba malam nisfu Sya'ban biar kata kagak ngapa-ngapain, nongkrongnya di masjid. Alhamdulillah. Maka ini menjadi perhatian bagi kita, sekaligus pengingat bahwa sudah hanya menghitung hari, 18 hari lagi kita akan sampai di tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan bacakan 1-2 hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilayhi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an al-Bara ibn Azib qala ma ra'aitu min zi limmatin fi hullati hamra ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibayhi ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat seseorang yang memakai pakaian berwarna merah, berambut panjang hingga melebihi daripada bawah telinga, mendekati bahu, yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya yang lagi pakai baju merah nih, nah niatin sebagaimana Rasul pakai baju warna merah, saya niat pakai baju warna merah sebab Rasul dulu pernah pakai baju warna merah. Ya kalau urusan ganteng lain lagi dah ya. Kalau Rasul ganteng, kalau kita ya tergantung deh. Rambutnya menjulur hingga ke bahu, dadanya bidang dan dia tidak terlalu pendek, dan tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja. Inilah satu lagi hadis kita dapatkan. Insya Allah akan terus kita bacakan hadis-hadis yang menggambarkan tentang bagaimana perawakan sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin dimuliakan Allah, pada malam hari ini ya masih kita belum masuk kepada kelahiran Rasulullah, sebab banyak banget pembahasan-pembahasan supaya kita bisa mengerti dan merasa betapa kelahiran Rasulullah itu bukan kayak lahirnya kita. Orang girang ya, ditunggu-tunggu sama orang tuanya, sama keluarga, enggak. Tapi Rasulullah lahir untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu penopang supaya kita bisa sampai kepada rasa bersyukur girang Rasulullah telah dilahirkan di atas muka bumi. Malam ini kita mau membaca ya nasab daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan dalam kitab ini, amma nasabuhu fahuwa khairu ahlil ardi alal itlaq falinasabihi minasyarafi a'la dzurwatin wa a'da'uhu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Dikatakan bahwa nasabnya Rasulullah merupakan nasab yang paling mulia secara mutlak. Ada
Dari mulai kakek buyutnya sampai cicitnya jadi presiden semuanya. Jadi kepala suku semuanya. Dibanding sama Rasulullah masih lebih mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang yang mengatakan bahwa dirinya lahir dari leluhur yang dihormati, yang dimuliakan, yang diistimewakan, tidak akan pernah sampai kepada tingkat kemuliaan nasabnya Rasulullah. Bahkan di sini dikisahkan saat itu Abu Sufyan, sahabat Rasulullah, namun pada saat kisah ini dikisahkan belum masuk Islam. Kan kita kalau dipuji sama temen itu udah biasa, betul. Meskipun di belakang kadang diomongin juga ada yang begitu. Atau kalau kita mau nyari mantu, kita mau cari calon bini, kalau kita dengar pujian dari orang tuanya itu sudah seharusnya. Malahan kadang anak perawan kagak pernah ditahajud, emaknya ngomong tahajud mulu. Itu udah biasa. Lah ini Rasulullah ternyata bukan hanya dipuji oleh keluarganya, bukan hanya dipuji oleh kerabatnya, sahabatnya, tapi dipuji bahkan oleh musuhnya. Yang saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan pergi menuju kerajaan di mana Herculius sedang berkuasa. Ketika diketemukan dengan Herculius, ditanya sama Herculius bahwa kabar tentang seseorang yang mengaku utusan Tuhan itu udah sampai kepada kupingnya. Dan ternyata Abu Sufyan berasal dari tempat di mana orang ini berasal, yaitu Nabi Muhammad. Maka ditanya sama Herculius, wahai Abu Sufyan, bagaimana orang yang dibicarakan sebagai utusan Tuhan? Nah ini saya bacain. Apa kata Abu Sufyan? Fa asyraful qaumi qaumuh. Tidak ada suatu keluarga, kaum yang paling mulia kecuali kaumnya ini orang, yaitu Nabi Muhammad. Wa asyraful qabaili qabilatuhu. Dan tidak ada kabilah yang paling mulia kecuali kabilahnya Nabi Muhammad. Wa asyraful afkhadhi fakhidhuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dipercayakan kecuali sebagaimana orang-orang percaya kepada Nabi Muhammad. Apa gelarnya Nabi Muhammad? Al-Amin. Al-Amin itu diberikan sebelum Rasulullah diutus. Ya, nanti kita bakal sampai kepada kisah ingin meletakkan batu Hajar Aswad. Ya, bertikai, bahkan sampai ingin bunuh-bunuhan. Sebab ini perkara gengsi. Ya, suatu keistimewaan, dia pengen kaumnya yang ngangkat Hajar Aswad. Akhirnya sepakat, bagaimana kalau kita sepakat orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka kita suruh dia bagaimana kebijaksanaannya untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Ternyata memang sudah menjadi takdir Allah yang datang Nabi Muhammad. Apa kata orang-orang di sana? Al-Amin, Al-Amin. Alhamdulillah yang datang orang yang terpercaya. Itu kata orang kafir Quraisy saat itu. Tapi giliran Nabi ngaku bahwa dia sebagai utusan Rasul, kata Nabi, bukankah kalian menganggap aku orang yang terpercaya? Mereka semua kompak jawab, iya. Bagaimana kalau aku sampaikan di belakang gunung ini ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kita semua? Apakah kalian percaya? Ya, kita percaya. Sebab kamu ini Al-Amin, orang yang terpercaya. Lantas bagaimana kalau aku sampaikan bahwa aku ini Rasulullah? Wah enggak, bohong ente. Orang gila ente, tukang sihir, semua caci maki dilontarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa sebabnya? Gengsi. Gengsi. Mohon maaf. Kadang kita ini modelannya pengen nerima kebenaran dari orang yang di atas kita. Baik dari umurnya, baik dari jabatannya, kedudukannya. Cuman kalau dia di bawah kita sering mandang sebelah mata. Begitu juga mereka karena gengsinya, padahal mereka percaya betul Rasulullah tidak pernah berbohong bahkan sebelum Rasulullah diutus. Tapi lihat, karena Rasulullah ngaku dia Rasul, kebetulan bukan dari kabilah mereka, bukan dari golongan mereka, bukan dari keluarga mereka, akhirnya mereka mengingkari bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah, dipuji oleh sahabat, kerabat, teman, dan bahkan dipuji oleh lawan. Itu jarang. Ya, itu jarang. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan alaihimus salatu wassalam, sampai dengan kepada Nabi Ismail alaihis salam. Ada sekitar 9 sampai 10 tingkat lagi dari Sayyidina Adnan sampai dengan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Adapun yang tadi saya sebutkan itu diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir. Artinya riwayatnya sangat kuat bahwa Rasulullah sampai dengan kepada Sayyidina Adnan semuanya orang-orang yang mulia. Ada yang udah hafal nasabnya Rasul? Nah, kalau belum nih kita bagiin dulu. Fadhal. Jadi penting kita untuk kenal sama orang-orang mulia. Kemarin saya kasih contoh. Di sini siapa dah yang paling di Ar-Rahmah dah contoh di Ar-Rahmah. Kalau kita masuk Ar-Rahmah begitu aja, ya mungkin biasa aja. Tapi kalau kita masuk Ar-Rahmah, kemudian kita lihat di sini sedang ramai, tidak ada tempat untuk sholat, kemudian kita ngucap bahwa kita tamu undangannya daripada Bapak Haji Ashikin, kira-kira orang di sini bakal diem aja apa enggak? Mesti dicari jalan, dicari tempat, diposisiin di tempat yang bagus, sebab kita kerabat teman undangan daripada ketua DKM. Lah jangan sampai nanti kita di akhirat kita mau ngelobi, ya, kita mau ngomong ini ngapa kita ada di tempat kok rasa-rasanya hawa-hawanya kurang enak. Kita bilang kita kenal ini sama Rasulullah. Ditanya Rasulullah bapaknya siapa? Siapa ya? Katanya kenal. Kok ditanya bapaknya nggak tahu? Ditanya kakeknya nggak tahu. Nah, inilah diantara manfaat kita kenal dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca bareng-bareng. Setidak-tidaknya kalau kita tidak hafal, sebab sebagian orang memang sulit menghafal nama, termasuk Al-Faqir yang sulit menghafal nama, menghafal tanggal, tahun itu sulit. Maka minimal dalam sehidup kita pernah baca lengkap nasabnya Rasulullah yang disepakati oleh para ulama. Nanti ini bawa ke rumah, tempel di depan kaca yang tiap hari kita ngaca. Kalau emang kagak dibaca, jangan ditaruh sembarangan. Ya, kalau emang udah lecek, udah jelek, dibakar. Ya, saya harap ini bisa dihafal, dibaca di rumah. Setiap sampai kita kenal, ada orang ngomong Kusoy, wah itu kakeknya Rasul itu.
Ada orang ngomong Malik, itu kakeknya Rasul itu. Ada orang ngomong Adnan, itu kakeknya Rasul itu. Supaya kita kenal, agar kita nanti dikenal sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita baca bareng-bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Lahumul Fatihah. Maaf, ini saya minum sendiri doang ya, gak ada yang minum lagi yang lain ya. Saya mau tanya begini, kita punya orang tua udah almarhum, kita punya kakek nenek udah almarhum. Suatu waktu kita datang ke Masjid Ar-Rahmah, di sana dibacakan doa-doa untuk almarhum almarhumah. Kemudian kita dengar nama orang tua kita disebut. Kira-kira girang apa kagak kita? Kita nggak ngomong, kita nggak nyuruh, kita nggak ngasih nama orang tua kita ke masjid. Tapi karena memang kita orang tua kita diingat, kita juga diingat, orang tua kita disebut, rasanya girang bukan mah. Sama Rasulullah juga. Orang nggak bakal cintanya bisa sempurna. Bilang saya cinta sama Rasulullah tapi saya nggak cinta sama cucu anaknya. Bagaimana itu? Datang salah satu, misalnya di sini fulan ngomong, Pak, saya sayang banget sama bapak, saya akrab banget sama bapak, saya Pak, tapi saya sama anak sama cucu bapak saya kagak. Bagaimana dia dengernya? Gak mungkin dia terima. Begitu juga dengan Rasulullah. Rasulullah kagak nyuruh ini kita secara secara jelas doa ini keturunan anak semuanya ke atas sesepuhnya, enggak, tapi kita kirimin, bacain sholawat. Oh, bapaknya Rasul Abdullah yang emang biasa ngirim Fatihah, ya Allah saya kirimin Fatihah buat abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau kirim lagi malam ini nih buat buyutnya Rasulullah Khuzaimah. Ya Allah, semoga ampunin dosanya, semoga dia engkau berikan tempat yang terbaik. Kita kirim semua doa-doa yang terbaik. Kira-kira Rasulullah girang apa kagak? Girang. Nah kan kita hidup ini supaya bikin Rasulullah girang. Jangan sampai perilaku kita bikin Rasulullah sedih. Nabi Adam alaihi salam, ketika Rasulullah jenguk dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Adam itu ketika melihat ke arah kanan kemudian tersenyum. Nengok ke kiri, Nabi Adam mukanya sedih, hampir-hampir menangis. Ditanya sama Rasulullah, wahai ayahku Nabi Adam alaihi salam, kenapa engkau setiap melihat ke kanan girang, senyum, giliran ngelihat ke kiri sedih, mukanya murung? Apa jawab Nabi Adam alaihi salam? Ketika aku melihat ke kanan, aku melihat anak keturunanku dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka aku senang dan gembira. Ketika aku melihat ke kiri, aku melihat anak keturunanku melakukan maksiat sehingga dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ hatiku merasa sedih dan murung. Begitu juga dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah lihat, ya Allah, dia doain bapak saya, kata Rasulullah, dia doain buyut saya, dia doain cucu saya, bukan hanya bersolawat kepada diriku, tapi kepada sesepuh-sesepuhku, kepada turunan-turunanku.
didoakan, maka kita punya nilai plus di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapalin nih, yang emang cepet ngapalin nama. Jangan sampai kita kalah. Kita tahu yang namanya Raffi Ahmad, tahu? Tahu. Bininya siapa bininya? Hah? Yang muda-muda? Nggak tahu. Anaknya siapa namanya anaknya? Oh, ini tua-tua semua sih ya. Roma Irama deh, Roma Irama. Bininya siapa bininya Roma Irama? Banyak. Biar kata banyak juga kayaknya tahu itu atu-atu. Iya, Roma Irama. Lah ini Rasulullah, kita kudu mulai mengenal. Makanya kajian sirah ini besar harapan kita menjadi satu sumber supaya cinta kita bisa semakin tumbuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan faqarnan. Kata Rasulullah, aku dipilih, diutus, dikeluarkan dari satu masa, dari mulai Nabi Adam satu generasi, turun satu generasi lagi, turun satu generasi lagi. Setiap generasinya Rasulullah dipilih untuk bisa ditempatkan di dalam diri orang-orang saleh. Maka tidak akan mungkin ya bisa mengandung Rasulullah kecuali perempuan-perempuan yang saat itu sangat menjaga dirinya. Tidak akan mungkin bisa menikahi perempuan-perempuan yang soleh ini kecuali laki-laki yang juga punya kehormatan seperti tersebut. Hatta kuntu minal qarnil ladzi kuntu minhu. Dari mulai generasinya Nabi Adam sampai dengan generasinya Rasulullah, Rasulullah selalu dipilih dari yang terbaik di antara yang terbaik. Nah, ini penting. Jadi Rasulullah bukan dipilih ada orang-orang buruk begitu, orang-orang jelek nasabnya buruk. Ini Rasulullah dipilih tuh yang paling terbaik. Bukan. Tapi dari yang paling terbaik Rasulullah diambil, kemudian sampai dengan kepada Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muthalib. Pamannya Rasul siapa? Abu Thalib. Kakeknya Rasul Abdul Muthalib. Yang gak pulang-pulang Bang Toy. Jangan sering ketukar itu ya, soalnya kita sering ketukar mana ya kakeknya ya. Kakeknya Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Nah, kalau pamannya Abu Thalib, dari mana ngingetnya? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau kakeknya Abdul Muthalib. Di dalam hadis lain, riwayat daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin." Kata Rasulullah, aku dilahirkan melalui pernikahan dan tidak pernah dari mulai Rasulullah sampai ke atas dilahirkan atas sebab perzinahan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Dari mulai Nabi Adam sampai kepada abah dan uminya Rasulullah. Lam yusibni min sifahil jahiliyati syai'un. Tidak pernah satu pun yang disebabkan daripada di luar nikah. Dan nikah ini menarik, singkat. Sayyidatuna Aisyah cerita bahwa nikah itu pada masa jahiliyah banyak macam-macamnya. Ada 4 ya, yang diantaranya yang satu sebagaimana nikah kita saat ini. Meskipun diantara bedanya kita yang laki-laki bukan nikahnya itu ditambah,
Kalau ada orang ngomong, kenapa sih nikah kok laki-laki di dalam Islam boleh 4 kok banyak banget? Maka orang ini tidak membaca sejarah. Justru padahal Islam datang untuk mengurangi. Yang tadinya orang bisa nikahin ratusan, puluhan, sama Islam dibatasi hanya untuk bisa menikahi 4 saja. Mudah-mudahan yang di sini hadir dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Amin. Amin aja takut banget. Begitu juga dengan talak. Sebelum Islam datang, kata talak itu dalam satu pernikahan bisa sampai ribuan. Marah dikit saya talak kamu, marah dikit saya ceraikan kamu, marah dikit pulang aja gidah ke rumah emak lu. Islam datang menjelaskan, semarah apapun kita sebagai suami, ya, sedongkol apapun hati kita, jangan pernah keluar kata talak. Pelajaran. Sebab kita cuman punya 3 peluru. 1 keluar tinggal 2. 2 keluar tinggal 1. Kalau yang ketiga-tiganya udah keluar, maka harus nikah lagi. Bahkan nanti ada masa di mana harus pakai yang namanya muhallil. Muhallil itu mantan bini kita. Kalau kita mau nikahin lagi, dia kudu nikah sama orang lain dulu, dicerain sama orang tersebut, baru kita boleh nikahin dia. 3 kali, tambah lagi 3 kali, tambah lagi 3 kali. Nah kalau udah mau nikah udah sampai 9 kali ditalak, ya ditalak. Maka kalau mau nikah lagi harus pakai yang namanya muhallil. Atau ketiga kali sudah masa iddahnya hilang, nah ini ada penjelasannya secara terperinci. Makanya hikmah Allah itu nggak naruh kata talak kepada perempuan. Yang kita ngerasain nih laki-laki, coba bayangin kalau kata talak ditaruh di perempuan. Marah dikit mau pulang ke rumah, marah dikit udah ceraiin aja. Itu perempuan. Maka kita diberikan akal yang lebih sempurna. Ini Nabi yang ngomong, ibu-ibu, Nabi yang ngomong bahwa perempuan itu akalnya setengah. Di antara sebabnya perempuan punya yang namanya haid. Bayangin, haid itu ketika perempuan sedang haid, dia nggak boleh sholat, dia nggak boleh datang ke masjid, dia nggak boleh baca Quran, dia nggak boleh megang Quran. Bagaimana ruhaninya? Kita juga begitu. Makanya kalau hidup kita udah mulai kagak enak, udah mulai belangsak, lihat sholat kita. Perempuan ada masa yang memang menjadi fitrahnya tidak sholat, tidak baca Quran, tidak memegang Quran, tidak masuk ke dalam masjid. Itulah diantara sebab akal perempuan kurang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah hadirnya seorang laki-laki untuk bisa membimbing seorang perempuan. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya saya menceritakan kisahnya kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Bahwa Abdul Muthalib ini menjadi orang yang sangat dihormati, di antara sebabnya karena Abdul Muthalib berhasil kembali menemukan sumur Zam-Zam. Dan itu bukan hanya Sayyidina Abdul Muthalib, ternyata kakeknya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya Rasulullah yang bernama Hashim, merupakan seseorang yang digambarkan di dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i was-sayf.
Maka orang yang pertama kali dijuluki sebagai Quraisy adalah kakeknya Rasulullah, Sayyiduna Hashim. Jadi Sayyidina Hashim ini termasuk orang yang pemberani. Dikatakan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-saif. Yang mana Sayyidina Hashim ini membuka jalur perdagangan, rihlah perdagangan menuju kota Syam dan juga menuju kota Yaman. Lah zaman dulu sama zaman sekarang sama. Kalau kita mau pergi ke kampung orang, kita mau belok dikit, pengkolan dikit, ada namanya preman. Ada namanya akamsi, anak kampung sini. Sebelum Sayyiduna Hashim melakukan perjalanan dan membuka birokrasi, orang ini malas mau dagang ke Syam sama mau dagang ke Yaman. Sebab bukannya malah dapat untung, bisa jadi malah buntung. Banyak yang nadah. Sampai sekarang juga ada. Nah, maka berkahnya daripada Sayyiduna Hashim, orang-orang di bawahnya dengan leluasa pergi ke negeri Syam, ke negeri Yaman untuk berdagang, karena birokratnya sudah dibuka oleh Sayyiduna Hashim. Kira-kira kalau orang yang bisa ngebuka birokrat begitu, orang hebat apa kagak? Orang hebat. Terakhir, waktu memang sempit banget. Terakhir, nama Muhammad diceritakan oleh ahli sejarah merupakan nama yang sangat asing saat itu. Orang ada namanya Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Muttalib, Abdul Manaf dan seterusnya. Tapi jarang dan sangat-sangat asing orang dinamakan dengan nama Muhammad. Siapa yang memberikan nama Muhammad? Yaitu kakeknya Rasulullah, Sayyiduna Abdul Muttalib. Girang pas Rasulullah lahir, kan itu mantunya ya, Sayyidatuna Aminah, mantunya. Girang, dibawa keliling ke depan Ka'bah, kemudian sammaituhu, kira-kira begitu, saya namakan anak ini dengan nama Muhammad. Orang yang mendengar saat itu takjub, asing, kok ada orang dinamai Muhammad. Kalau di Quran dikenal sama orang-orang Nasrani juga di dalam kitab-kitabnya, Nabi Muhammad dikenal dengan nama Ahmad. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad dinamakan sebagai Muhammad. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabil Ma'mun. Saya bacain. Qala al-Qadhi Iyad fima naqalahu anhu al-Hafidh fil Fath. Ya, Qadhi Iyad menukil daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam syarah Sahih Bukhari kitab Fathul Bari, wa tasmiyatuhu Muhammadan waqa'at fil Qur'anil Azim. Nama Muhammad itu ada dinamakan di dalam Al-Qur'an. Wa dzalika annahu, itu disebabkan hamida rabbahu qabla an yahmadahun nas. Sebab Allah memuji Nabi Muhammad. Ya, Muhammad ini asal katanya dari hamida, yahmadu, yang artinya memuji. Alhamdulillah. Ini asal katanya sama, hamida yahmadu. Wa kadzalika fil akhirati yahmiduhu rabbahu. Begitu juga di akhirat Allah memuji Nabi Muhammad, fayushaffi'uhu. Maka dari itu Allah memberikan syafaat, dan tidak sampai di situ, memberikan hak syafaat untuk bisa memberikan syafaat. Fayahmaduhun nas, sebab itulah manusia memuji Nabi Muhammad. Wa qad khussa bi suratil hamdi wa bi liwa'il wa ba'da syurbi wa ba'da du'ai wa ba'da al-qudumi minas safari.
Maka Nabi Muhammad ini dikhususkan dengan kedudukan yang sangat terpuji, dan disyariatkan di dalam syariatnya Nabi Muhammad mengucapkan alhamdu setelah makan, alhamdu setelah minum, alhamdu setelah berdoa, alhamdu ketika datang dari safar perjalanan. Wa summiyat ummatuhu alhammadun, dan umatnya Nabi Muhammad kita ini semua disebut dengan nama Al-Hammadun. Fajumi'at lahu ma'anil hamdi wa anwa'uhu sallallahu alaihi wasallam. Maka nama Muhammad ini merupakan kumpulan daripada pujian-pujian yang tadi disebutkan. Berarti Nabi Muhammad memang orang dari mulai namanya termasuk daripada orang-orang yang dipuji. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan sama-sama mengirimkan Al-Fatihah, wabil khusus kepada guru-guru kita, kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Al-Habib Abdullah Ba'abud, Al-Habib Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim, dan guru-guru kita yang lainnya, wabil khusus guru-guru yang mengajar di Masjid Jami' Ar-Rahmah. Semoga ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semua menjadi manfaat dunia dan akhirat, dan bisa membuahkan di dalam kehidupan kita sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan yang sedang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan virus yang sedang melanda kita segera Allah angkat dan segera Allah bersihkan dari muka bumi Indonesia tercinta ini. Ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Mohon maaf lahir dan batin. Sebagaimana biasa, jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan ba'dal isya, ana tunggu di pojok masjid atau di depan sini. Silakan ditanyakan hal-hal yang masih menjadi masalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.